Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Ruth Emelisa Tarigan dengan NIM 1020240112. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang jenis tenaga kesehatan untuk yang pertama, di mana latar belakangnya yaitu tenaga kesehatan memiliki peran yang penting dalam pelayanan sebuah kesehatan, dan di mana terkadang sering mengalami beban kerja yang berat, tinggi, beresiko kelelahan atau burnout. Dan juga petugas kesehatan masyarakat itu berperan dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Dan selain itu juga perubahan sistem pelayanan menuntut tenaga kesehatan memiliki kepemimpinan yang baik serta menjunjung tinggi etika profesi. Nah, untuk konsep ilmu kesehatan masyarakat sendiri merupakan ilmu untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang usia melalui upaya yang terorganisir, dan di mana menuju pelayanan yang berbasis teknologi, digital, dan juga bukti ilmiah, atau evidence-based healthcare. Pengertian tenaga kesehatan, yang dimana tenaga kesehatan itu adalah orang yang memiliki pendidikan, pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan, serta mengabdikan diri dalam pelayanan kesehatan, di mana ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesehatan masyarakat. Di mana untuk tenaga kesehatan diatur dalam undang-undang, di mana pengaturan tenaga kesehatan meliputi pendidikan, kompetensi, dan juga registrasi, serta izin praktik, standar etika profesi, dan juga distribusi tenaga kesehatan, perlindungan hukum, pengawasan, dan pengembangan profesi, di mana WHO menekankan pentingnya regulasi tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas. Contohnya di Amerika Serikat, terdapat lembaga khusus yang mengatur pemberian izin praktik. Scope of practice dan juga credential system, di mana scope of practice ini adalah aturan yang mengatur batas kewenangan tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan pendidikannya. Dan untuk credentialing adalah proses pemeriksaan dan verifikasi kompetensi, di mana sebelum diizinkan bekerja di fasilitas kesehatan. Ini bertujuan untuk melindungi pasien, mutu pelayanan, dan juga mencegah terjadinya malpraktik. Rekrutmen tenaga kesehatan di internasional, di mana beberapa negara itu diberlakukan kebijakan rekrutmen tenaga kesehatan secara etis, di mana guna mencegah kekurangan tenaga kesehatan di negara lain dan menjaga keseimbangan tenaga kesehatan secara global. Pengelolaan tenaga kesehatan ini mencakup perencanaan kebutuhan tenaga, pengadaan sumber daya manusianya, dan juga penempatan tenaga sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Untuk konsep administrasi kesehatan, di mana administrasi adalah proses pengelolaan kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan, seperti pencatatan, pelaporan, rekam medis, keuangan, klaim pembiayaan, dan pengelolaan informasi kesehatan, di mana administrasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Dan sebaliknya, administrasi yang buruk maka akan menyebabkan keterlambatan pelaporan, kesalahan dalam pencatatan, hambatan dalam klaim, dan juga menurunkan mutu. Administrasi kesehatan dan juga sistem informasi serta faktor yang mempengaruhinya, yang dimana administrasi ini berperan sebagai penghubung antara aspek klinis dan juga manajerial, di mana sistem informasi kesehatan membantu pengelolaan data dan informasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hal ini adalah manajemen SDM administrasi, sistem informasi kesehatan dan digital, serta manajemen alur pelayanan atau antrian, dan juga monitoring, evaluasi, dan pengendalian mutu. Untuk unsur dan fungsi pokok administrasi kesehatan, di mana ada tata kelola dan kepemimpinan yang baik, sistem digital yang terintegrasi, SDM yang kompeten, dan juga dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, di mana fungsi utamanya yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan actuating, dan juga pengawasan controlling. Di mana tantangan tenaga kesehatan serta peran MIK,
di mana tenaga kesehatan masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu distribusi tenaga yang tidak merata, burnout atau kelelahan kerja, migrasi tenaga kesehatan, dan juga kurangnya pelatihan, serta keterbatasan anggaran. Nah, MIK ini berperan dalam mencapai target dan juga target nasional dan juga global, dan juga membantu pengambilan keputusan saat kritis, dan juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Kemudian mendukung monitoring dan evaluasi tenaga kesehatan. Nah, kesimpulannya yaitu penelitian cross-seksional menunjukkan bahwa tenaga kesehatan merupakan faktor utama keberhasilan pelayanan kesehatan. Nah, tantangannya di mana itu tadi burnout, beban kerja tinggi, dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan. Kemudian penelitian mixed methods, yaitu perencanaan tenaga kesehatan itu diperlukan berdasarkan kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Kemudian untuk literatur reviewnya, tenaga kesehatan itu memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan, di mana itu perlunya investasi SDM secara berkelanjutan. Untuk penelitian kualitatif, kualitas pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh lingkungan kerja, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi antar profesi, serta dukungan manajemen. Kemudian untuk systematic review, di mana pelatihan berkelanjutan, peningkatan kompetensi digital, dan penguatan kepemimpinan, dan juga pengembangan sistem informasi, itu terbukti mampu meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan. Kemudian untuk policy analysis, di mana kebijakan tenaga kesehatan itu berpengaruh besar terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian kesimpulan untuk multi-level analisis, distribusi tenaga kesehatan ini dan juga fasilitas itu berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap pelayanan. Kemudian untuk pengelolaan tenaga kesehatan merupakan sebuah faktor yang penting dalam keberhasilan dalam sistem kesehatan, di mana tantangannya yang tadi, distribusi yang tidak merata, serta burnout dan keterbatasan kompetensi. Nah, disinilah peran MIK yang sangat dibutuhkan dalam menyediakan data, serta meningkatkan mutu dan pengambilan keputusan pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada soal kasus yang pertama, di mana sebuah puskesmas di daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga kesehatan sehingga masyarakat harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. Nah, selain itu beberapa program kesehatan tidak berjalan optimal. Nah, apakah dampak kekurangan tenaga kesehatan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat? Nah, jawabannya, kekurangan tenaga kesehatan dapat menyebabkan beban kerja meningkat, waktu tunggu pasien menjadi lebih lama, dan kualitas pelayanan kesehatan itu menurun. Nah, selain itu, program kesehatan masyarakat juga menjadi kurang optimal karena jumlah petugas itu tidak mencukupi. Kemudian soal kasus yang kedua, seorang perawat baru ingin bekerja di sebuah rumah sakit meskipun sudah lulus pendidikan dan memiliki STR, rumah sakit tersebut tetap melakukan pemeriksaan dokumen, sertifikat, dan riwayat kompetensi sebelum diizinkan untuk praktik. Nah, mengapa proses credentialing penting bagi tenaga kesehatan? Jawabannya yaitu kredensial ini pastinya penting dalam memastikan tenaga kesehatan itu harus punya kompetensi pendidikan dan izin praktik yang sesuai dengan standar. Nah, hal ini bertujuan untuk melindungi pasien, menjaga mutu, dan juga menghindari yang terjadinya malpraktik. Kemudian untuk soal kasus ketiga, di mana sebuah rumah sakit mulai menerapkan SIK atau Sistem Informasi Kesehatan, di mana untuk mengelola data tenaga kesehatan yang masih sulit menggunakan sistem ini. Nah, pertanyaannya, mengapa tenaga kesehatan perlu memiliki kompetensi digital saat ini? Jawabannya yaitu kompetensi digital ini sangat perlu karena di mana zaman sekarang ini sudah serba digital dan itu perlu untuk efektivitas pengelolaan data, pelayanan pasien, serta pelaporan kesehatan, dan ini semua membantu efisiensi kerja dan kualitas pelayanan di era digital. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu level tingkat pencegahan penyakit, di mana konsep dasar penyakit ini adalah kondisi ketika fungsi
struktur tubuh mengalami gangguan. Nah, sehingga tubuh itu tidak berada dalam keadaan normal. Nah, pemahaman tentang penyakit ini seiring kemajuan ilmu itu pengetahuan, teknologi, dan juga budaya di masyarakat. Baik, di mana masalah kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan dan juga perilaku, sosial ekonomi, serta sistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya, di mana ada tingkat pencegahan penyakit menurut Level dan Clark, ada 5 tingkat pencegahan penyakit. Yang pertama, peningkatan kesehatan atau health promotion, kemudian perlindungan khusus terhadap penyakit, ada diagnosis dini dan pengobatan yang tepat, kemudian ada pembatasan kecacatan, kemudian yang kelima, pemulihan kesehatan atau rehabilitasi. Upaya kesehatan masyarakat ada 4. Yang pertama adalah promotif, di mana kita melakukan promosi kesehatan, yaitu contohnya perbaikan gizi, pendidikan kesehatan. Nah, untuk preventif sendiri itu adalah pencegahan melalui imunisasi dan juga vaksin. Kemudian ada kuratif. Kuratif ini adalah berfokus pada pengobatan. Kemudian ada rehabilitatif, yaitu pemulihan kondisi pasien. Nah, penyakit menular sendiri itu adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu yang lainnya, di mana melalui perantara ataupun tidak. Dan di mana penyakit ini disebabkan oleh agen yang penyakitnya dapat menular. Nah, pemberantasan penyakit menular ini dapat dilakukan dengan cara isolasi, kemudian ada karantina, dan juga memutus rantai penularan seperti melalui kebersihan diri dan melindungi kelompok rentan. Nah, pencegahan penyakit sendiri itu ada 3. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer itu adalah promosi kesehatan dan perlindungan khusus sebelum penyakit terjadi. Kemudian ada pencegahan sekunder, di mana deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Kemudian ada pencegahan tersier, yaitu pembatasan kecacatan dan rehabilitasi. Diagnosis dini, pengobatan tepat, dan pembatasan kecacatan, di mana diagnosis merupakan penentuan sebuah penyakit yang berdasarkan gejala yang muncul. Nah, diagnosis ini perlu agar pengobatan itu berjalan lebih cepat, di mana pembatasan kecacatan ini bertujuan untuk mencegah penyakit yaitu berkembang menjadi lebih parah, maka dilakukanlah sebuah tindakan di mana seseorang yang sakit tetapi sebelum terjadi komplikasi yang lebih berat lagi. Nah, peran MIK di sini mendukung promosi kesehatan melalui pengelolaan informasi kesehatan, yaitu promosi seperti pengetahuan masyarakat, mencegah penyakit, dan mendorong penerapan perilaku hidup sehat. Untuk rangkuman bab 3 dari materi ini, ada beberapa di sini systematic review hingga penelitian kualitatif. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya ada bermacam-macam serta analisis, di mana data dikumpulkan melalui studi literatur hingga menggunakan data epidemiologi. Analisisnya menggunakan deskriptif, tematik, dan juga uji logistik. Nah, untuk rangkuman bab 4 di mana pencegahan primer ini sangat penting dan efektif di mana sebelum terjadi melalui PHBS, Germas, dan juga imunisasi. Untuk promosi kesehatan sendiri itu meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat masyarakat melalui edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Untuk pencegahan sekunder itu kita melakukannya melalui screening, surveillance, dan pemeriksaan kesehatan yang berkala untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Kemudian pencegahan tersier dan rehabilitasi di mana bertujuan mengurangi kecacatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien tersebut. Kemudian ada faktor risiko penyakit tidak menular atau PTM, di mana itu meliputi pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, merokok, dan juga konsumsi alkohol. Kemudian di mana peran MIK di sini adalah itu tadi, yaitu mengelola data kesehatan tersebut, mendukung pengambilan keputusan, serta evaluasi.
Baik, selanjutnya kita masuk pada soal kasus yang pertama. Di sebuah desa, petugas kesehatan rutin memberikan penyuluhan PHBS, imunisasi balita, hingga kegermas. Nah, pertanyaannya, tingkat pencegahan penyakit apa yang diterapkan pada kasus tersebut? Nah, jawabannya adalah pencegahan primer, di mana kegiatan ini dilakukan sebelum penyakit itu terjadi melalui promosi kesehatan, imunisasi, serta perilaku hidup sehat. Soal kasus yang kedua, Puskesmas mengadakan pemeriksaan tekanan darah dan kadar gula darah secara rutin untuk menemukan penderita hipertensi dan diabetes sejak dini agar segera mendapatkan pengobatan. Nah, kegiatan ini termasuk mengapa kegiatan screening ini termasuk kegiatan yang dalam pencegahan sekunder? Nah, karena ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan memberikan pengobatan yang cepat, serta tepat, hingga komplikasi cepat ditegah dan peluang kesembuhan bisa lebih besar. Soal kasus yang ketiga, di mana seorang pasien stroke mengikuti program fisioterapi secara rutin agar dapat berjalan kembali dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Di mana pertanyaannya di sini, tingkat pencegahan penyakit adalah yang dilakukan pada kasus tersebut, yaitu pencegahan tersier, di mana yaitu rehabilitasi karena bertujuan mengurangi kecacatan akibat penyakit tersebut dan membantu pasien memulihkan fungsi tubuh serta meningkatkan kualitas hidupnya. Baiklah, sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.